Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas perlindungan konsumen, salah satu upaya penegakan etika bisnis pada masyarakat Islam dalam era globalisasi. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Biore. Saya akan menjelaskan pandangan pelaku usaha terhadap etika bisnis. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan sastra yang sangat bervariasi telah menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara spektif, mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut terkadang menjurus pada hal-hal yang negatif. Bahkan dari sejak awal dimulai dengan itikat yang kurang baik. Antara lain memberi informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dalam cara-cara penjualan yang sifat memaksa. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut seringkali lebih diperburuk oleh pandangan-pandangan atau lebih dikenal dengan istilah mitos-mitos. Bisnis adanya mitos-mitos bisnis seperti itu, maka menurut sebagian pelaku bisnis menyatakan bahwa dalam berbisnis disertai berpikir dan berbuat moral adalah mustahil. Hal itu akan membuang-buang waktu saja, bahkan bisa-bisa bangkrut. Ada beberapa pandangan yang pro kontra tentang perlunya etika dalam berbisnis. Pendapat yang kontra antara lain beranggapan bahwa satu, bisnis adalah persaingan. Semua pelaku dalam persaingan ingin keluar sebagai pemenang. Setiap persaingan itu adalah pertarungan dan pertarungan mempunyai aturan sendiri. Dua, bisnis adalah asosial. Aturan bisnis tidak bisa dikawinkan dengan aturan moral dan sosial. Dia mempunyai kawasan tersendiri yang tidak mungkin dicampur adukan. Pikiran sosial bila dituangkan dalam perjanjian bisnis akan mengganggu dan membuat lemah bisnis itu sendiri. Bisnis yang kuat harus dituangkan dengan power, bukan dengan kasih sayang. Tiga, bisnis campur moral akan tersingkir pelaku bisnis yang bodoh, yang berlaku moralis. Jika masih ada manusia berbasa-basi dan masih menggunakan ukuran moral, maka ia akan disingkirkan. 4. Bisnis harus bertujuan untuk keuntungan. Karena tujuan bisnis adalah keuntungan, maka tanggung jawab sosial adalah tidak relevan dan bertentangan dengan efisien. 5. Bisnis itu berkonsentrasi. Jika ada tujuan rangkap, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial, maka akan membingungkan manajer. 6. Bisnis itu perlu biaya. Untuk menggerakkan kegiatan bisnis diperlukan biaya yang besar, apalagi jika harus dibebani biaya sosial. Demikian pendapat yang mendukung kegiatan bisnis tidak memerlukan etika. Namun demikian, tidak semua pelaku bisnis memiliki pandangan yang sama. Sebagian pelaku bisnis memiliki pandangan bahwa kaum bisnis harus menumbuhkan kepekaan etika dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini merupakan sesuatu yang tumbuh dari dalam dan tidak diharuskan dari luar. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa alasan yang mendukung perlunya etika dalam melakukan kegiatan berbisnis. Yang pertama, ada bisnis mempertaruhkan segalanya. Yang kedua, ada bisnis menyangkut hubungan antar manusia. Yang ketiga, bisnis adalah persaingan yang bermoral. Yang keempat, ada legalitas berkaitan dengan moralitas. Yang kelima, ada bisnis harus mengikuti kemauan masyarakat. Dan yang terakhir, ada bisnis harus menyertai kewajiban. Etika bisnis dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dikatakan komprehensif karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universal karena daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Masalah bisnis perdagangan atau perniagaan atau perekonomian merupakan salah satu bidang muamalah. Islam telah menyediakan rambu-rambunya. Dalam bidang ibadah, Islam menetapkan hukum tidak ada ibadah kecuali yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan di luar Al-Quran dan Sunnah termasuk bidah. Sedangkan untuk kegiatan muamalah, Islam hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Semua kegiatan muamalah dapat dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Berbicara tentang etika bisnis dalam masyarakat Islam,
maka harus merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan bumi, diberikan kedudukan sebagai khalifah atau wakilnya yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuknya. 2. Bumi, langit, dan seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah juga pemilik mutlak atas semua ciptaannya. 3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Kerja yang sesungguhnya adalah kerja yang menghasilkan. 5. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah. 6. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan. 7. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan perlu ditegakkan. 3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Kan Cipto Raharjo mengemukakan bahwa dimensi sosial dari hukum dewasa ini kian hari kian tampak menonjol. Keterlibatan hukum pada persoalan-persoalan sosial dan ekonomi bangsa, serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial. Yang demikian itu menampilkan kisi-kisi yang lain dari hukum yang tidak hanya yuridis dogmatis. Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang pada pokoknya telah dicukup memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan-tindakan pelaku bisnis atau pelaku usaha. Namun demikian, etika saja masih dianggap kurang tanpa hukum. Muladi mengatakan bahwa hal ini dikarenakan hubungan antara etika dan hukum adalah hubungan gradual, artinya sebuah etika yang belum mampu disahkan oleh pembuat undang-undang sebagai hukum yang mengikat, maka pelanggaran atas tidak dapat dijatuhi sanksi yang bersifat otonom. Penegakan etika bisnis Islam pada masyarakat Indonesia dalam era globalisasi. Setelah diuraikan, etika bisnis dalam pandangan Islam, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen, serta undang-undang yang mengatur atau memuat perlindungan konsumen di Indonesia, perlu dikaji apakah UU perlindungan konsumen tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau etika bisnis Islam, dan bagaimana upaya penegakan hukumnya. Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal, juga mempunyai hak-hak yang sangat bersifat spesifik, baik situasi maupun kondisi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan mengkaji pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa beberapa ketentuan yang tertera dalam undang-undang tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Walaupun dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi substansi dan tujuannya adalah sama, yaitu untuk melindungi konsumen. Hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan mengenai keharusan beritikat baik dalam melakukan usaha. Pasal 7 huruf A, B, C, D, E menjual barang yang baik mutunya. Pasal 8 ayat 2, 3, 4. Larangan menyembunyikan barang cacat. Pasal 8. Tidak main sumpah memberikan informasi iklan yang tidak benar. Jangan menyaingi kawan dengan cara mengelabui konsumen dengan hadiah. Namun demikian, dalam beberapa hal etika bisnis Islam tidak tercover dalam UU perlindungan tersebut, seperti larangan memperjualbelikan barang atau jasa yang haram, dan larangan riba dan keharusan zakat. Untuk hal-hal yang belum tercover tersebut, perlu dukungan dari masyarakat yang notabene mayoritas Islam untuk mendesak pemerintah agar membuat aturan yang mengandung nilai-nilai tersebut. Walaupun isi UU nomor 8 1999 belum seluruhnya sesuai dengan etika bisnis Islam,
Selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana upaya penegakan hukum yaitu yang telah sesuai dengan etika bisnis Islam tersebut. Sesuai dengan fungsi hukum dalam masyarakat, hukum berfungsi untuk mengintegrasikan proses-proses sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya sehingga tercipta suatu pola-pola hubungan yang jelas dan mapan, yang umumnya disebut ketertiban itu. Namun hukum bukan merupakan sarana atau instrumen yang sudah siap belaka. Hukum bukan sebagai sarana yang utuh, solid, sehingga tinggal melihat hasilnya saja. Hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur dan berbagai faktor. Baiklah, nah itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi tentang perlindungan konsumen. Berikut kesimpulan yang akan kami berikan. Dari uraian di atas diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat pendapat yang berbeda dari para pelaku bisnis tentang perlu tidaknya etika dalam kegiatan bisnis. Satu pihak berpendapat bahwa dalam kegiatan bisnis tidak diperlukan etika. Pendapat lain mengatakan bahwa bisnis perlu beretika. Yang kedua, Islam telah menentukan nilai-nilai etika bisnis yang bertujuan antara lain memberikan perlindungan kepada konsumen melalui keharusan beretikat baik, larangan sumpah palsu, larangan mengurangkan takaran, larangan menjual barang yang buruk, larangan riba, dan keharusan berzakat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam beberapa hal sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun beberapa larangan dan keharusan dalam etika bisnis Islam masih belum tercover, yaitu mengenai larangan jual beli barang atau jasa yang haram, larangan riba, dan keharusan berzakat. Yang terakhir ada upaya penegakan etika bisnis Islam. Diperlukan berbagai langkah, yaitu penyusunan peraturan yang baik yang ditunjang oleh sarana dan fasilitas, mental manusia termasuk berperan penegak hukum, dan dukungan di luar hukum, yaitu dukungan berupa kemauan dari pemerintah.